Shalom genap friends. Oke, pada saat sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Dia.
Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat sore hari ini Tuhan, kami boleh datang untuk menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan memuji, bersorak-sorak untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pam param pam 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 pam. Sorak-sorak muliakan namanya, Dia berperan nanti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus nyalakan namun bangkitkan hidup. Hanya memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Sorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus nyalakan namun bangkitkan hidup. Hanya memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Hanya memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Dan pengharapan, dan perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikanku lebih dari pemenang
penolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dari pagi hingga pada saat sore malam hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, biar ia berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga kami mengakhiri dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi terang, menjadi tuntunan dalam hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Saya mengajak kita membaca di dalam surat Paulus kepada Timotius yang kedua. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Dalam surat yang ditulisnya kepada Timotius ini, Paulus memberikan nasihat, Paulus memberikan penghiburan, bahkan ia juga memberikan perintah. Paulus tahu dalam tanggung jawab yang dimiliki oleh Timotius saat ini sebagai seorang pelayan Tuhan, karena panggilan Tuhan dalam hidupnya. Timotius akan menghadapi banyak tantangan, Timotius akan menghadapi banyak persoalan. Dan kalau seorang tidak memiliki dasar, tidak memiliki iman, tidak memiliki mental yang teguh, ia akan mundur ketika menghadapi tantangan demi tantangan. Nah, karena itu Paulus mengingatkan Timotius, Allah yang sudah memanggil engkau Timotius, Allah setia, Allah akan menguatkan engkau, tetapi engkau juga harus bersikap seperti seorang prajurit. Tadi kita baca karena renungan firman Tuhan pada sore malam hari, saya beri tema prajurit-prajurit Kristus. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, ada yang bersifat khusus kepada orang-orang tertentu, tetapi ada juga yang bersifat global kepada semua orang percaya. Cara khusus prinsip-prinsip kebenaran-kebenarannya itu bukan hanya berlaku kepada orang tertentu, tetapi kepada semua orang, kepada setiap orang percaya. Nah, tadi kita baca di dalam 2 Timotius pasal 2 yang pertama sampai yang keempat. Di sana ada kebenaran penting yang harus kalian ketahui sebagai seorang pengikut Kristus, terutama kalian sebagai anak-anak muda. Bagaimana sikap kita sebagai seorang percaya?
Tadi Paulus katakan di dalam ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus memberikan gambaran kehidupan orang percaya itu seperti seorang prajurit dari Kristus Yesus. Kebenaran apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan Paulus ini? Bahwa sebagai seorang prajurit kita harus menjaga nama baik kesatuan kita. Karena prajurit tidak berdiri seorang diri. Ia berada dalam satu kesatuan, berada dalam satu korps, dan dia harus menjaga nama baik dari kesatuan yang di dalamnya ia ada. Nah, kalau dikatakan kita adalah prajurit Kristus Yesus, ia komandan kita, ia panglima kita, prajurit dari kerajaan Allah. Tentu istilah prajurit di sini bukan maknanya secara fisik. Kemudian kita berjuang mengangkat senjata, mengangkat pedang terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang ditekankan adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang pengikut Kristus itu digambarkan seperti seorang prajurit. Nah, sebagai seorang prajurit kita harus menjaga nama baik dari kesatuan kita, yaitu kerajaan Allah. Kita menyandang nama Allah dimanapun kita ada. Kita harus sadar, aku harus menjaga nama baik kesatuan. Aku harus menjaga nama Allah, sehingga nama Tuhan tidak dihujat karena perilaku kita di sekolah, mungkin dalam lingkungan pergaulan kita. Jangan sampai muncul pernyataan katanya orang Kristen, katanya pengikut Kristus, tetapi kenapa ia lakukan hal-hal itu? Mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, nonton film porno mungkin, dan kejahatan-kejahatan yang lain yang sekarang ini kita lihat sangat banyak terjadi di sekeliling kita. Karena itu satu hal yang harus kalian ingat, yang saya tekankan pada sore hari ini, jaga nama baik kesatuan, jaga nama baik kerajaan Allah, jaga nama baik Tuhan di dalam hidupmu. Kita yang sudah diselamatkan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, janganlah hidup kita mempermalukan nama Tuhan. Tetapi seharusnya kita mempermuliakan nama Allah. Itu salah satu tanggung jawab orang percaya, bahwa hidup ini harus memuliakan nama Tuhan. Hidup ini memuliakan nama Tuhan artinya ketika kita menghasilkan buah, ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga muncul pengakuan, muncul pujian dari orang lain, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, yang dialami oleh Daniel. Ketika mereka menetapkan hati mereka untuk hidup untuk firman Tuhan, ketika mereka tinggal di suatu kerajaan yang tidak takut akan Allah, bahkan kerajaan yang tidak mengenal Allah, yaitu kerajaan Babel. Ketika mereka diminta, khusus Sadrak, Mesak, Abednego, untuk menyembah berhala, patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, mereka menolak. Mereka berketetapan hati hanya percaya dan menyembah kepada satu-satunya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan justru dalam keteguhan hati mereka, Tuhan menyatakan kemuliaannya, dan itu menjadi kesaksian. Nebukadnezar mengakui tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, karena kesucian, karena integritasnya, ia berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya di kerajaan itu. Ia menjaga kebenaran, hidup dalam kebenaran, karena itu ia tidak disukai, tetapi taruhannya nyawa. Tetapi ketika ia berintegritas, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyatakan kedahsyatannya sesuai dengan maksud, tujuan, dan rencananya. Sehingga muncul pengakuan, tidak ada Tuhan seperti Allahnya Daniel. Dan itu yang Tuhan inginkan. Perilaku, sikap, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Karena itu satu hal yang ingin saya sampaikan dan tekankan pada sore malam hari ini, jaga nama baik kerajaan Allah. Kalian adalah prajurit-prajurit Kristus Yesus. Dia adalah komandan kita, dia adalah panglima kita. Jangan membiarkan nama Tuhan tercoreng, kesatuan kita, yakni kerajaan Allah, itu tercoreng karena perilaku hidup kita.
hati-hati. Dimanapun kalian ada, ingat, aku menyandang nama Allah. Aku harus berhati-hati dalam perkataan, dalam pergaulan, dalam pikiran, dalam perilaku, dalam segala hal. Aku harus berhati-hati. Yang kedua, kebenaran apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan Paulus dalam ayat-ayat ini? Milikilah mental seorang prajurit. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menderita di sini yang dimaksud adalah karena hidup dalam kebenaran, karena hidup dalam kehendak Allah. Firman Tuhan katakan kehendak roh selalu bertentangan dengan kehendak daging, sehingga muncul rasa tidak nyaman secara kedagingan kemanusiaan kita ketika kita hidup dalam kebenaran. Tetapi itulah panggilan hidup sebagai seorang percaya, yang kemuliaan yang Tuhan sediakan ketika kita mau hidup dalam kebenaran itu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami ketika kita sangkal diri dan pikul salib. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kedua, miliki mental seorang prajurit. Seorang prajurit itu harus bermental baja. Ia harus siap karena ia sedang berada di medan peperangan. Sesungguhnya kita sedang berada di medan peperangan. Iblis dan pengikutnya senantiasa ingin menjatuhkan kalian. Ia ingin melihat hidupmu hancur dengan segala cara. Mungkin dengan narkoba, mungkin dengan pergaulan-pergaulan yang sesat, mungkin dengan bermacam-macam pengajaran-pengajaran tidak benar, mungkin dengan kehidupan yang amburadul. Pokoknya segala cara akan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan hidup kalian. Karena itu Tuhan katakan, kamu harus kuat di dalam kuat kuasaku. Kenakanlah selengkap senjata Allah. Itu juga gambaran seorang prajurit yang sedang siap dalam medan peperangan. Dan ini yang harus kita sadari. Karena itu milikilah mental seorang prajurit. Ya, tidak mudah mengeluh ketika menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Kalian mungkin dalam pergumulan di sekolah, ini konteksnya beda. Timotius menghadapi kesulitannya dalam panggilannya sebagai seorang pelayan Tuhan. Kalian menghadapi kesulitan, tantangan sebagai seorang pelajar, mungkin sebagai seorang anak. Apapun tantangan yang sedang kalian hadapi hari-hari ini, miliki mental seorang prajurit. Mental baja yang teguh, tidak cengeng, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tetapi berjuang seoptimal mungkin, berjuang dengan segala daya upaya, dengan meyakini ada penopangan Tuhan dalam hidup kalian. Kita jangan kalah dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Kenapa orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan? Mereka punya mental yang teguh, punya mental baja, tetapi kalian, kita yang katanya dipenuhi roh Allah, yang katanya percaya Yesus Tuhan, yang diam di dalam hidup kita, tetapi kerap kali kita tidak punya mental teguh. Menghadapi tantangan sedikit, kita mulai bersungut-sungut seperti bangsa Israel, mulai mengeluh, mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan yang lain, menyalahkan orang tua. Coba aku dilahirkan di keluarga yang kaya, coba aku punya ini dan itu, pasti nilaiku baik. Aku sih tidak punya laptop seperti temanku, aku cuma punya HP jadul lagi. Kita mulai menyalahkan keadaan. Padahal coba kalian browsing di internet, ada banyak orang-orang sukses. Mereka tidak lahir dari keluarga kaya, lahir dari keluarga sederhana. Ada yang papanya hanya tukang becak, papanya hanya nelayan, tetapi bisa sukses. Jadi keadaan sebenarnya itu bukan faktor penentu seorang berhasil atau tidak, sehingga ia menyalahkan keadaan. Coba aku seperti si A. Tapi semua itu dari dalam, dari hati, dari mental kita, spirit kita. Maukah kita berjuang? Punyakah kita mental seorang pejuang, mental seorang petarung, mental seorang prajurit yang tidak mudah menyerah? Dan kalian harus ada mental yang seperti itu. Hari-hari yang akan kalian jalani ke depan itu lebih sulit dari ketika saya masih bersekolah dulu. Saya masih SMP, SMA. Tantangannya saat ini dengan zaman kalian itu lebih berat. Hanya orang-orang bermental prajurit dan bergantung kepada Allah
ia akan tetap berdiri teguh. Nah, pilihan di tangan kalian. Kalian mau berhasil atau kalian mau gagal? Kalau kalian mau berhasil, miliki mental prajurit, mental pejuang, mental yang tangguh, seperti nasihat Paulus kepada Timotius. Bersikaplah hai Timotius seperti seorang prajurit Kristus Yesus yang baik. Jangan kau cengeng, jangan kau mudah baper, jangan kau mudah bersungut-sungut. Tantangan pasti ada dalam dunia ini, tetapi ingat Tuhan ada bersamamu. Oke? Jangan kalian mudah putus asa. Kalau kalian menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, jangan menyalahkan keadaan. Datang kepada Allah, minta kekuatannya, minta pertolongannya, dan lihat nanti Tuhan akan menyatakan kuasa dan kedahsyatannya dalam hidup kalian. Yang ketiga, kebenaran apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan Paulus kepada Timotius? Bahwa hidup itu harus memiliki tujuan. Jangan sampai hidup kita ini tidak punya tujuan. Paulus mengingatkan Timotius, engkau sebagai seorang prajurit Kristus Yesus yang baik. Apa yang diingatkan Paulus? Ingatlah panggilanmu, Timotius. Tuhan sudah memanggil engkau. Setialah, miliki arah yang benar, fokuslah. Hidup itu jangan sampai tanpa tujuan. Ada banyak orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Bahkan dia tidak ngerti apa tujuan hidupnya, sehingga ia mulai merusakkan hidupnya sendiri dengan narkoba, minum-minuman keras, dengan pergaulan yang buruk. Tetapi sebagai orang percaya, kalian harus hidup dengan tujuan. Apa tujuan hidupmu? Firman Allah jelas katakan, hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Itu cara global. Tetapi secara khusus dalam panggilan Tuhan yang unik atas hidup kalian, kalian harus mulai bertanya, kalian harus mulai berpikir. Jangan hidup ini terus dihabiskan main game, nonton YouTube, TikTokan. Walaupun itu semua tidak salah, saya tidak katakan itu dosa. Tetapi kalau kita hanya menghabiskan seluruh energi dan waktu kita untuk hal-hal itu, kita sedang menyimpang, kita sedang kehilangan arah dari tujuan hidup kita. Mulai berpikir, 5 tahun ke depan aku akan ada di mana? 10 tahun ke depan aku akan jadi seperti apa? Dan itu tidak dengan tiba-tiba. Saya sedikit bersaksi, dulu ketika saya SMA, saya bingung, saya harus kuliah apa Tuhan. Orang tua memberi kebebasan dalam tanda kutip, juga tidak mengerti, hanya menginginkan kuliah, tetapi mau jadi apa, mau kemana, tidak memiliki gambaran yang jelas. Saat ini kalian tidak bisa seperti itu. Kalian harus memiliki planning, rancangan yang jelas, di mana bidang minat kalian. Kalian mulai tekuni itu, kalian mulai dalami itu, minta Tuhan menopang, Tuhan membuka jalan, sehingga kalian benar-benar memiliki arah tujuan yang jelas dalam hidup. Jangan sampai tidak mengerti tujuan. Zaman terus bergerak, waktu berjalan begitu cepat. Orang-orang tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya, ia akan digilas habis oleh zaman. Karena itu kalian harus punya tujuan yang jelas. 5 tahun, 10 tahun ke depan akan ada di mana aku? Apa yang akan aku perbuat? Paulus mengingatkan dengan jelas kepada Timotius, ingatlah akan panggilanmu Timotius. Kalau Anda baca dalam ayat-ayat yang lain dalam suratnya kepada Timotius, baik dalam 1 Timotius, 2 Timotius, penuhi panggilan pelayanmu, tunaikan itu dengan setia. Paulus sudah mengingatkan Timotius kepada sasaran tujuan dalam hidupnya, sehingga Timotius tidak menyimpang. Demikian juga kalian. Dan katakan, aku masih SMP. Nanti masih 3 tahun lagi, 6 tahun lagi. Mulai saat ini bahkan kalian sudah mulai berpikir, aku harus punya tujuan, sasaran yang jelas, sehingga waktu demi waktu tidak aku habiskan dengan percuma. Di masa-masa pandemi mungkin sebentar lagi kalian akan mulai tatap muka, walaupun dibatasi, tidak seperti biasa untuk sementara waktu sambil menunggu vaksin diterima secara merata. Tetapi mulai isilah waktu dengan hal-hal yang berguna. Isilah waktu, mulai berpikir, mulai berdoa, tanyalah kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan, arahkan, tuntun aku Tuhan, sehingga aku memiliki arah tujuan dalam hidup. Ini yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kalian perhatikan di masa muda kalian.
Satu hal yang ingin saya pesankan lagi, jangan sia-siakan hidup kalian. Jangan sia-siakan hidup kalian dengan hal-hal yang tidak berguna, yang hanya nikmat, yang hanya menyenangkan sementara waktu, tetapi kemudian mendatangkan persoalan, mendatangkan kehancuran dalam hidup kalian. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuka pikiran kita, menerangi hati kita, sehingga kita menyadari keberadaan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Jaga nama baik Tuhan dalam perkataan, perbuatan, perilaku kita dimanapun kita ada. Ingatlah, Anda menyandang nama-Nya. Yang kedua, miliki mental seorang prajurit. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan mudah mengeluh. Miliki mental baja, Tuhan ada bersama dengan kita. Yang ketiga, miliki tujuan yang jelas dalam hidupmu. Mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan pimpin hidupku, apa yang harus kukerjakan. Saya sangat-sangat yakin Tuhan akan membimbing kalian. Mungkin bisa melalui orang-orang terdekat, orang tua, mentor-mentor rohani, dan yang lain. Satu hal yang pasti, kalian harus mulai berpikir tentang arah tujuan hidup kalian. Jangan kata, oh nantilah, mengalir sajalah. Bukan berarti kita tidak beriman. Beriman itu harus pasti, tetapi kita juga tetap harus melakukan bagian kita untuk kita mulai berpikir, merencanakan, dan mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika masa depan itu datang, kita siap menyongsong bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat lebih lagi, Kau singkapkan lebih jauh kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka semakin mengerti keberadaan mereka sebagai anak-anak Allah, sebagai prajurit Kristus, dan bagaimana mereka harus bersikap dalam hidup ini. Berkati orang tua mereka, berkati studi mereka, lindungi kami semua ya Tuhan dari segala sesuatu yang jahat. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.